apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah, hari ini kita kembali berjumpa walaupun masih lewat media video ya. Tetapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita semua. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih lewat media video, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita adik-adik semua. Kami berdoa Engkau hadir dalam ibadah adik-adik di rumah masing-masing dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Ada satu pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketika murid-muridnya mulai memberitakan Injil, mereka tidak sendirian. Tetapi mereka memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Sehingga ada begitu banyak orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Namun, ketika banyak orang menjadi percaya, mulailah ada terjadi penganiayaan di sana. Banyak orang dianiaya, ditindas, ditangkap, bahkan ada yang dimasukkan dalam penjara. Situasi ini apakah membuat murid-murid menjadi takut dalam memberitakan Injil? Apakah menjadikan murid-murid gentar dalam memberitakan Tuhan Yesus? Tidak adik-adik. Mereka dengan semangat dan juga giat memberitakan tentang Tuhan Yesus ke berbagai daerah. Juga termasuk Filipus yang akan kita dengarkan ceritanya melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Filipus memberitakan Injil di daerah Samaria dan banyak orang yang menjadi percaya. Ketika Filipus akan kembali ke Yerusalem, datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus dan berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Filipus pun taat. Dia berangkat tanpa banyak bertanya dan membantah. Jalan itu sangat sunyi dan sangat sepi. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia.
Dia baru pulang dari Yerusalem. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus mendengar bahwa orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan dia bertanya, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti jika tidak ada seorang pun yang membimbing aku?" Lalu ia minta untuk keretanya diberhentikan, dan meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Dia membaca nats kitab Nabi Yesaya itu dan bertanya maksud dari isi nats tersebut kepada Filipus. Maka mulailah Filipus menjelaskan tentang nats tersebut, dan Filipus pun juga memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepadanya, tentang karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam perjalanannya, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Bolehkah aku dibaptis?" Kemudian mereka turun dari kereta. Kata Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, Tuan boleh dibaptis." Jawab sida-sida itu, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Kemudian Filipus membaptis sida-sida itu. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia meneruskan perjalanan. Hatinya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita karena dia telah dibaptis dan dia telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang Filipus. Kira-kira apa yang membuat Filipus berani dalam memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia? Padahal bisa saja dia ditangkap, dipenjara seperti orang yang lainnya. Ya, Filipus tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dia tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menuntun dia. Ada Roh Kudus yang memampukan dia dalam melakukan firman Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita adik-adik? Roh Kudus ada dalam hati dan juga hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dan peka dengan suara Roh Kudus? Contohnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada teman yang menyakiti hati kita. Kira-kira kita mau tidak untuk mengampuni teman tersebut? Nah, adik-adik, kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengampuni teman yang bersalah dan juga menyakiti hati kita. Contoh lain, ada orang yang kesulitan. Pada saat pandemi saat ini, dia tidak bisa makan di siang hari ini. Kita punya uang 20.000 untuk jajan kita. Kira-kira rela tidak kita memberikan kepada orang yang susah tersebut, teman yang kesulitan tersebut? Nah, kita merelakan uang jajan kita, memang kita tidak bisa jajan, tetapi kita bisa memberkati orang yang mengalami kesulitan tersebut. Rasanya tidak rela ya, itu kan uang jajanku hari ini. Tetapi Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk merelakan uang tersebut. Dan orang yang kesulitan tersebut pasti akan sangat senang karena dia mendapatkan berkat dari adik-adik. Dan itu yang membuat adik-adik juga mengalami sukacita karena sudah memberkati orang lain. Ya, dan pada suatu hari nanti ketika adik-adik sudah mengerti firman Tuhan, adik-adik mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman yang belum percaya. Mungkin teman-teman ada yang belum percaya, om, tante belum percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mungkin papa, mama saat ini belum mengenal Tuhan Yesus. Nah,
Ketika adik-adik sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, Roh Kuduslah yang akan memampukan adik-adik untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi. Mau kan orang-orang yang kita kasihi juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus bisa pakai adik-adik untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Tidak sendirian. Percaya deh, kita tidak sendirian dalam melakukan firman Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, seperti Roh Kudus menuntun Filipus tadi. Ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Filipus. Kita mau belajar untuk lebih peka dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Dan kita mau untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak melakukannya sendirian. Ada Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Ajar kami untuk senantiasa peka dalam mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan pada pagi hari ini, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan Cici Koko yang lainnya. Bye-bye.